Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Elsa Destianti. Saya dari kelas 10 TKP. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi yang kemarin sudah dikirimkan, yaitu tentang materi kearsipan. Di sini ada pengertian arsip, yaitu setiap catatan yang tertulis, tercetak atau ketikan dalam bentuk huruf, angka atau gambar yang mempunyai arti atau tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi. Yang kedua ada kearsipan, yaitu suatu proses kegiatan mulai dari penerimaan, pengumpulan, pengaturan, dan penyimpanan warkat menurut sistem tertentu. Dan yang terakhir ada arsiparis, yaitu pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak tugas secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Dan pada bagian A ada karakteristik kearsipan yang terdiri dari autentik, legal, unik, terpercaya, mempunyai kegunaan, dan disimpan dengan teratur. Kemudian pada bagian B ada fungsi arsip, yaitu yang pertama arsip sebagai alat pengingat bagi organisasi, yang kedua arsip sebagai alat bukti yang autentik, yang ketiga arsip sebagai bahan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, yang keempat arsip sebagai barometer kemajuan organisasi, yang kelima arsip membantu kelancaran organisasi, dan yang terakhir arsip sebagai bahan dokumentasi. Kemudian pada bagian C ada penggolongan arsip. Yang pertama arsip berdasarkan bentuk fisik, yang terdiri dari arsip berbentuk lembaran, contohnya surat, kwitansi, faktur, dan foto. Yang kedua terdiri dari arsip berbentuk non-lembaran, contohnya disket, flash disk, dan mikrofilm. Yang kedua arsip berdasarkan isi masalah, yang terdiri dari arsip keuangan, contohnya kwitansi, struk, dan cek. Dan yang kedua arsip inventaris, contohnya catatan mengenai jumlah harga barang yang jadi aset perusahaan. Kemudian arsip personal, contohnya surat lamaran kerja, daftar hadir pegawai. Yang keempat arsip penjualan, contohnya data penjualan maupun jasa yang dihasilkan perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir arsip produksi, contohnya jenis bahan baku, jenis alat atau mesin yang digunakan, jenis dan kualitas barang. Lalu yang ketiga ada arsip berdasarkan kepemilikan. Yang pertama arsip milik lembaga pemerintah, yang terdiri dari Arsip Nasional Republik Indonesia dengan singkatan ANRI. Kemudian arsip nasional di setiap ibu kota daerah dengan singkatan AND. Yang kedua arsip milik instansi pemerintah dan swasta, yang terdiri dari arsip primer dan arsip sekunder. Dan yang terakhir ada arsip sentral dan arsip unit. Dan yang keempat ada arsip berdasarkan sifat, yang terdiri dari arsip biasa, arsip penting, arsip tidak penting, arsip sangat penting atau vital, dan arsip rahasia. Dan yang kelima arsip berdasarkan fungsi, yang terdiri arsip dinamis dan arsip statis. Dan yang terakhir ada asas kearsipan, yaitu asas pengolahan arsip yang meliputi penentuan kebijakan perorganisasian, kegiatan pengolahan arsip secara batu pada suatu instansi, yang terdiri dari asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas desentralisasi terkendali, dan yang terakhir memilih asas pengelolaan yang sesuai. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.